ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah. Ini jelas pelanggaran hukum, pasti ada orang dalam. Tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi. Jadi perintah presiden nih menurut saya harus segera dilaksanakan, dibongkar. Itu demi kewibawaan negara. Kedaulatan hukum kita juga agar tidak diinjak-injak oleh sering saya kemarin sebutnya ya preman, ya bandit, ya cucungo gitu kan. Menginjak-injak kedaulatan hukum kita, lalu aparat kita seperti dikencingi kepalanya semuanya gitu, pejabat-pejabat kita. Masa kita diem aja? Harus diperiksa nih di seluruh Indonesia, ini di depan mata kita loh. Di dekat ibu kota terjadi seperti ini, gimana? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Jumpa lagi dalam Terus Terang, podcast di mana saya selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya terus mencermati perkembangan di pemerintahan, politik, dan hukum. Pekan lalu saya menyoroti soal pagar laut. Dan ternyata perkembangan terakhir, isu ini semakin membesar dan publik semakin mempertanyakan arah penyelesaiannya. Ada juga kejadian-kejadian lain yang menjadi perhatian publik. Baiklah, semua rasanya menarik untuk kita bahas satu persatu. Silakan, mau tanya apa? Pak Mahfud, saya tahu bahwa Pak Mahfud baru saja landing dari Surabaya. Ya. Mewakili netizen, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Ibunda, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sampai hari ketiga Pak di Surabaya, di Madura. Hari ketiga. Ya. Pak Mahfud, kita mulai Pak ya. Jadi minggu lalu Pak Mahfud di forum ini menjelaskan dan bicara sangat tegas terhadap apa yang terjadi dalam fenomena pagar laut yang sekarang masih ramai. Pak Mahfud waktu itu mengatakan bahwa kita tidak ingin, saya marah, saya terusik nasionalisme saya karena ada para bandit, para cecung yang ngatur-ngatur negara kita. Nah, sekarang makin ramai Pak. Persoalannya menjadi semakin serius Pak ketika Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid itu sudah mengumumkan dan mengakui, bahkan minta maaf bahwa ternyata ada hak guna bangunan, sertifikat HGB dan sertifikat hak milik di dalam kawasan pagar laut itu. Jadi ada HGB di atas laut. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat, karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Dulu kita masih berpendapat itu dilakukan oleh orang-orang secara ilegal, gitu kan, dan bukan pemerintah yang mengeluarkan semacam sertifikat atau apa namanya ya, atau izin begitu ya, izin gitu, sehingga kita pada waktu itu ya tinggal bersikap aja bagaimana pemerintah menyelesaikan ini, karena ada fakta penyerobotan dan penyerobotan terhadap bagian laut, kemudian ada penerobosan terhadap hukum secara ilegal, yang kemudian saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu, bahwa sertifikat itu ternyata ada, ya kan? Jumlah sertifikatnya dalam bentuk HGB itu hak guna bangunan, sebenarnya harusnya di tanah itu, bukan di air, sebanyak 263 bidang. Yang ini kemudian dirinci lebih lanjut, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur. Yang 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa. Ya. Nah, kemudian ada 9 bidang atas nama perseorangan. Masih ada lagi 17 bidang dengan status surat
hak milik, SHM. ya, sertifikat hak milik SHM. Nah ini menjadi makin rumit masalahnya kan. Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah sekarang udah mulai ada yang ngaku. Oh ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Iya perusahaannya belum mengaku belum. Kita masih nunggu nih. Belum muncul. Iya. Itu bayangkan Anda, ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah, iya kan? Kan tidak boleh ada HGB untuk air. Air itu tidak boleh dibagi-bagi dalam bentuk HGB. Jadi namanya HGA apapun. Pak, hak guna Iya, air. Iya, seharusnya HGA, hak guna air. Tapi kalau istilah hak guna air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks tapi laut iya, ini. air-air di daratan untuk pengelolaan minuman, bukan kesehatan. sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada. Bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi hak guna laut itu tidak ada. Atau hak guna air laut tidak ada. Ini jelas pelanggaran hukum. Pasti ada orang dalam. Ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah. Ya, bisa keluar HGB sebanyak itu. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi couplingnya kan. Iya kan? Kan sudah ada 263 coba. Kan berarti sudah ada pengkaplingan. Betul. Titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Nah, oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana. Tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak ratusan. Jadi bukan semata administrasi ya? Bukan semata salah ketik ini pasti dugaan Bang Mahfud ada kong kali kong. Ada kong kali kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut. Dan tidak sulit mengusutnya. Karena ada kantor. Yang nyebut, Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263 itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Iya. Di semua itu. Nah mulai dari situ. Nah. Yang kedua, ya itu ya, ini bagi saya munculnya ide ini, semula pemerintah saling lempar, ternyata sekarang ada gitu ya. Nah sekarang siapa yang menangani ini, kan masih kacau balau ini. Yeah. Iya kan, tidak ada yang merasa wajib. Misalnya, ada yang mengatakan polisi diem karena harus nunggu laporan, menunggu pengaduan. Gini. Banyak masyarakat tidak tahu bahwa pengaduan itu adalah delik aduan di mana sebuah tindak pidana hanya bisa ditindaklanjuti kalau ada yang mengadukan, merasa dirugikan langsung. Misalnya perselisihan dalam keluarga. Suami nempeleng istri. Ngadu, cabut. Bisa. Suami selingkuh, gugat cerai. Nggak jadi cerai, damai. Misalnya ya, itu perdata, tapi gitu. Tapi misalnya melaporkannya sebagai pengaduan karena merasa ditipu, misalnya kan bisa, itu cabut bisa. Tetapi kalau tindak pidana yang seperti ini, delik aduan tuh biasanya tindak pidana yang kecil, ya? Menyangkut keluarga. Tapi kalau seperti ini bukan delik aduan. Bukan aduan ini. Tanpa ada laporan pun. Ya, ini kan katanya kemarin kan ada pejabat ini kan belum melapor, masa belum dilaporkan? Belum ada orang mencuri tapi mau dibongkar katanya. Iya, belum ada mencuri, belum membongkar. Misalnya Anda melihat nih, ada orang membakar rumah. Masa nunggu laporan sudah ada di depan mata? Polisi harus turun dong. Melakukan penyelidikan, bahkan langsung penyidikan. Jadi terkadang orang tidak bisa membedakan antara pengaduan dan pelaporan. Sebuah tindak pidana itu yang tidak diketahui misalnya terjadi, tidak ada yang tahu, lapor, bisa. Tapi kalau sudah ceto welo-welo di depan mata lalu nunggu laporan, misalnya ada orang mau membunuh orang, oh belum ada laporan gitu, tidak bisa dong. Harus bertindak. Ini sudah ada. Polisi harus turun. Gitu. Polisi harus turun. Kalau misalnya ketemunya nanti, oh ini perdata, gitu. Ya nanti kan bisa
disampaikan ke publik. Tapi kalau ini kan kejahatan. Ya. Nanti perdata atau tidak, nanti kan proses yang akan. Makanya kalau kemudian Angkatan Laut atas katanya antara perintah Presiden langsung membongkar itu pada tanggal 18 kemarin, itu mestinya udah benar Pak ya, harus segera dibongkar ya? Mestinya sudah benar, pembongkaran itu sudah benar. Ya. Pembongkaran itu sudah benar. Karena memang itu tugas Angkatan Laut. Dia juga adalah penegak hukum di laut kan, Ya. Penyidik di laut. Tapi sebenarnya polisi juga bisa itu menyangkut urusan keamanan dan penegakan hukum sehari-hari kan. Itu kan polisi mesti patroli di situ. Sehari-hari ada di Tahu. situ. Bahkan Iya, mungkin kan? lebih duluan menyaksikan ya? Malah lebih duluan menyaksikan. Saya dengar juga sudah banyak yang tahu lebih dulu itu, cuma pura-pura enggak tahu aja, ada yang enggak berani gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang begini, menurut saya perintah Presiden itu harus dilaksanakan. Itu harus dibongkar. Ada yang mengatakan, udah bisa dong dibongkarkan, ini bukti pidana. Pembongkaran, ya ini pembongkaran terhadap barang bukti atau pemusnahan atau penjualan terhadap barang bukti itu jangan diartikan menghilangkan penyidikan, menghentikan penyelidikan dan penyidikan. Mengganggu proses hukum ya? Mengganggu Bukan. proses hukum Itu seperti yang disampaikan oleh Menteri KKP Pak Wahyu Sakti Tenggono ya? Iya, Menteri Pak KKP mengatakan gitu. Jangan dong itu bukti. Lah kenapa kalau bukti memangnya? Di dalam hukum udah biasa, ada 10 truk nyuri kayu di hutan Kalimantan sana. Ya dia aja, divisualisasi terus diambil buktinya satu. Tidak harus 10 truk-truknya harus diamankan ya? Iya. Satu aja udah bisa Iya, mewakili. barang yang 10 truk tuh di tempat penyimpanan barang sitaan. Sitaan. Gitu. Dan barang sitaan tuh kalau dikhawatirkan busuk kan bisa dijual juga sebelum perkaranya selesai, pidananya jalan. Kasus pagar laut ini bongkar misalnya tapi sisain cukup 1 meter atau 5 meter udah cukup? 1 meter, apalagi sekarang kok bisa pakai drone itu, visualisasinya kan. Waktu membongkar nih hari Sudah kedua ada. ini sisanya disisakan buat berita acara. Itu bisa jadi bukti di pengadilan. Sejauh ini sudah 2 kilo katanya Pak yang sudah Nah, iya, dibongkar. sudah. Tinggal Terus hari Rabu akan diteruskan lagi. Diteruskan lagi tinggal 2 meter atau 10 meter lah. Ini buktinya yang masih ada kalau pengadilan nanti mau ninjau. Kalau tidak cukup sedengannya dengan visual yang dibuat kan. Kalau hakim yakin oh iya benar kok sudah ada kok di berbagai media. Itu hakim yakin ngapain hakim harus ke situ juga. Kan gitu. Bisa. Itu sudah dilakukan lelang barang-barang yang dikhawatirkan busuk. Bahkan ini narkoba, 2 ton narkoba kan disita. Ketika pengadilan hanya 1 plastik aja ini buktinya. Ketika jumpa pers juga disebutkan Iya. itu saja, tidak perlu semuanya. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi perintah presiden nih menurut saya harus segera dilaksanakan, dibongkar. Itu demi kewibawaan negara. Ya. Kedaulatan hukum kita juga agar tidak diinjak-injak oleh apa yang sering saya kemarin sebutnya ya preman, ya bandit, ya cucungu gitu kan. Iyalah menginjak-injak kedaulatan hukum kita, lalu aparat kita seperti dikencingi kepalanya semuanya gitu pejabat-pejabat kita. Masa kita diem aja? Ya tegas dong, ini kan negara gitu. Ya, saya mau ngajak Sesudah itu diproses hukumnya. Nah, sebelum ke Tanpa pengusutan pandang Pak, bulu. sebelum ke pengusutan, saya mau ngajak Pak Mahfud yang tadi mengatakan bahwa ini sudah disiapkan diatur-atur oleh Pak Cicung. Saya mau lihat petanya dulu Pak. Kita tunjukkan kepada netizen sekaligus seperti apa sih gambarannya. Kan awalnya media sosial membuka ini Pak. Media sosial sama sejumlah media mainstream mengangkat bahwa mereka membuka situsnya ATR BPN, situs Bumi, ya, untuk melihat seperti apa sejatinya petanya. Ditemukan seperti ini, Pak. Ini situs yang diterbitkan oleh di ATR BPN Go ID. Yang bagian atas, Pak Mahfud, yang ada lingkaran merah itu. Lingkaran merah. Ya, lingkaran merah itulah yang disebutkan bahwa di sana ada HGB, ya, SHGB sama SHM. Ada SHM. Itu kelihatannya kan tidak tampak seperti laut, Pak. Tapi setelah dicek ordinatnya ke laut oleh teman-teman media sosial, ternyata ketemu bahwa itulah wilayah pagar laut itu, Pak Mahfud. Nah, akhirnya kemudian dicek betul sama Menteri ATR BPN, kemudian ketahuan bahwa ternyata betul bahasanya Pak Nusron di wilayah pagar laut itu memang ada berseliweran SHGB dan hak milik katanya. Lalu ditemukan perusahaannya. yang jumlahnya tadi itu, Yang jumlahnya tadi ratusan itu ya. Ini dia Pak. Andai kan tidak mungkin tidak dibuka ini, kita nggak tahu, belum tentu juga bisa ada pengakuan bahwa ini sudah ada.
Nah, ini lalu kemudian kalau kita lihat Pak, RT RW-nya Pemda Tangerang juga ditemukan oleh teman-teman Walhi. Rupanya di RT RW-nya memang sudah ada Pak. Yang di atas itu tuh bagian reklamasi Pak Mahfud. Oh gitu ya. Nah, yang tadi itu, yang sudah berwarna tadi itu, RT RW tahun 2011 memang sudah ada tuh rencana reklamasinya. Rencana reklamasinya. Jadi oleh Walhi lantas mengatakan kenapa tidak sekalian nanti ketika diusut, ya tidak hanya perusahaan yang terlibat atau misalnya yang menerbitkan ini sertifikatnya itu BPPN, tapi juga ke Pemda Tangerang maupun DPRD Tangerang. Apa pendapat Pak Mahfud? Ya bisa jadi kalau rencana reklamasi tahun 2011 itu mungkin saja itu dibuat secara sah. Ya, secara visinya memang disiapkan dari awal. Iya gitu ya. kan? Ya. Tetapi mungkin karena ada ribut-ribut, ya, mungkin karena ada ribut-ribut reklamasi menjelang Pilgub DKI itu, lalu ini berubah. Wah, ini nanti rame nih kalau ada begitu. Lalu Pemda sendiri mungkin tidak meneruskan itu, tapi ada yang menjual diam-diam. Atau juga Pemdanya juga bisa ya melakukan itu secara diam-diam sehingga nanti kira-kira taktiknya kan begini. Ini laut ya, diri pagar. Lalu nanti diam-diam nih setiap hari direklamasi tinggi-tinggi, sesudah itu dia ndak usah lagi minta izin, ini memang sudah kok. Kan gitu kan, laut sudah jadi ini. Dan sesuai peruntukan RT RW-nya gitu, iya, kira-kira gitu ya. peruntukan RT RW-nya. Kan bisa jadi begitu. Oleh sebab itu nih harus diusut. Dan yang saya berharap juga ya harus diperiksa nih di seluruh Indonesia, ini di depan mata kita loh. Di dekat ibu kota terjadi seperti ini, gimana? Asumsinya ini satu kasus ya, belum tentu tempat lain nggak ada ya? Iya, belum tentu di tempat lain tidak ada. Malah kalau saya yakin banyak nih. Ya sekurang-kurangnya banyak yang harus diteliti ulang. Ya, karena ini hilang-hilang kayak gini lama-lama Indonesia nih habis nanti atau mengecil pulau-pulaunya itu. Lautnya yang mengecil bisa terjadi tanpa bisa dimiliki oleh negara karena sudah diambil orang atas nama reklamasi. Padahal itu laut semula. Iya kan? Nah, berikutnya juga ini soal apa? Saya kemarin nyinggung jaringan rakyat Pantura, jaringan JRP, yang ngaku itu kelompok nelayan, yang ngaku bahwa itu katanya kelompok nelayan. Saya mengikuti penjelasannya di media, ya dia ngotot, iya saya survei dengan random sampling. Saya tidak punya bukti tapi random sampling tanya gitu, sama dengan survei-survei pemilu itu kan dipercaya meskipun. Nah, survei yang untuk survei pemilih pun bisa dipertanggungjawabkan cara random samplingnya. Iya kan? Biayanya juga dipertanggungjawabkan. Ini biaya sendiri, ini dibiayai si B. Nah, saya tidak percaya itu sebagai swadaya masyarakat murni. Itu perlu biaya miliaran kan. Yang kedua itu mencakup 16 desa. Ya, dari total 6 kecamatan ada dari 16 6 kecamatan ada 16 desa. Masa tidak terorganisir? Di desa ini siapa yang melakukan, di desa ini tidak siapa yang melakukan, uangnya kumpul dari mana? Sehingga saya anggap yang dari JRP itu menurut saya itu enggak masuk akal sama sekali. Apalagi yang dari JRP itu katanya saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah gitu. Jadi saya bekerja untuk rakyat. Tapi Muhammadiyah sendiri kan sudah mengeluarkan pernyataan. Ya kan? Bahkan meminta diusut, Pak. Meminta diusut. Mengindikasikan 7 pihak terlibat gitu. Jadi mari kita rasional aja, jangan kepada para penjahatnya itu jangan cari orang untuk disuruh mengaku. Lalu dibuatkan lagi nanti sertifikat susulan dari ini kan? Dari yang 260 sekian dan yang lain-lain tuh nanti tiba-tiba ada nih ini milik si A, ini milik si B, tapi saya kira tidak terkejar kalau pemerintah mau berbuat agak cepat dikit dan hati-hati itu tidak akan sempat buat sertifikat sebanyak kira-kira 300 lebih kan itu. Ya, saya mau lanjut sekarang kepada perusahaan yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri ATR BPN, Pak. Untuk melihatkan sebelumnya disebutkan bahwa ini siapa sih, ada korporasi besar di sekitar situ. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Menteri ATR kemarin bahwa total sertifikat HGB di tempat itu ada 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur yang Pak Mahfud tadi sampaikan, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan dan 17 bidang dengan
status sertifikat hak milik SHM. Kira-kira 280 ya. Ya, sekitar itu Pak. Nah, lalu orang jadi bertanya-tanya, ini perusahaan ini siapa? Nah, Kok bisa sehebat ini mendapatkan sertifikat di atas lahan air gitu ya, dan di wilayah yang sangat strategis, dan diramai-ramaikan tapi nggak muncul. Nah, kemudian dicari Pak oleh beberapa seperti biasa badan penyelidik intelijen di netizen gitu ya, Badan mencari Penyelidik Intelijen di saya. kemudian menemukan beberapa Pak. Jadi rupanya perusahaan yang tadi disebutkan salah satunya itu adalah Cahaya Inti Sentosa, itu diakuisisi oleh PIK Pantai Indah Kapuk, PIK 2 pada Agustus 2023. Oke. Jadi orang langsung menyimpulkan, oh betul dugaan selama ini oleh publik menengarai bahwa ini ada hubungannya atau setidaknya afiliasi dengan Ya. PIK 2. Yang PIK 2. Lalu juga mereka menemukan di medsos itu dan sejumlah media menemukan bahwa alamat PT Intan Agung Makmur itu berada di alamat yang sama dengan kantor PIK 2 gitu. Ya. Nah ini Pak, ini ya, ini informasi dari kata data dan dia menjelaskan itu. Apa komentar Pak Mahfud dengan semakin terkuak seperti ini? Ya menurut saya semakin mudah kalau mau sungguh-sungguh untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. Kan logika kita sudah sudah dituntun oleh fakta-fakta itu. Oh ini ternyata ini yang buat ini, yang ini. Tinggal pembuktiannya aja. Itu kan gampang sebenarnya membuktikan itu. Kan semua ini pendirian sebuah PT, akuisisinya dan sebagainya itu kan sudah terdaftar di Kemenkumham. Iya kan? Iya. Siapa yang melakukan, tanggal berapa, yang menandatangani siapa, pemegang saham siapa saja. Dirjen AHU ya? Dirjen AHU. Administrasi Hukum Umum. Ya. Iya. Itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut. Ada yang ditakuti kayaknya ya. Entah yang ditakuti orang luar atau yang ditakuti orang dalam yang mungkin sama-sama terlibat karena itu big fish gitu ya. Atau orang luar yang dianggap big fish gitu. Masa menjelaskan gitu aja enggak berani. Taruhlah kalau misalnya merasa, oh itu bidangnya ATR, oh itu bidangnya Menteri Kelautan, oh itu bidangnya Polairut, itu bidangnya Pemda dan sebagainya. Itu kan tinggal dikoordinasikan aja. Wong sudah jelas pelanggaran hukum kok. Iya kan? Iya. Dan jangan tanggung-tanggung. Kita harus berjanji untuk menindak pelaku yang dari luar maupun dari dalam. Karena itu pasti kolusi. Itu pasti kolusi. Karena itu pasti ilegal kan Pak? Iya, pasti ilegal. Nggak mungkin kan ada HGB di atas laut ya? Iya, nggak mungkin ada HGB di atas laut. Dan ketika HGB keluar di atas laut, dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Iya kan? Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan? Nah ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya dan sesuai itu membentuk saya usul membentuk satgas lah ya. Ada semacam satgas? Ada semacam satgas untuk mempercepat soal ini. Tetap nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal gitu ya. Tapi untuk menggali ini kan bisa satgas yang bisa nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum. Satgas kalau itu sifatnya korupsi ternyata bisa langsung ke kejaksaan biar cepat. Ya kan, kalau tindak pidana umum yang umumnya bawa ke polisi gitu. Berarti nanti dibawa oleh apa? Dibentuk oleh Kementerian Kemenko atau apa? Iya, lebih gampang. Iya, saya kira Kemenko kalau perlu kepres lah. Kenapa sih? Karena ini serius gitu. Kalau Kemenkonya saling buang badan juga, presidennya kan tegas tuh, bentuk aja. Gitu. Jadi semacam dan diberi target tim gabungan pencari fakta gitu lah ya. Iya, seperti TGPF yang sering dibentuk oleh pemerintah, gitu kan? Supaya dibentuk begitu dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi nih pantai-pantai kita yang ada indikasi itu ya. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu. Itu aja. Bagaimana dengan perusahaan Pak yang selama ini mengatakan tidak terlibat dan segala macam, tapi ternyata setelah dibuka pelan-pelan ketahuan bahwa itu afiliasi dengan mereka. Apa hukumannya itu seperti itu? Bisakah disebut mereka itu berbohong? Gitu? Kalau misalnya berbohong sih mungkin hukumannya ringan. Itu korupsi dah. Iya kan? Iya. Kalau terbukti terlibat. Kalau berbohong mungkin lalu dianggap ya cuma bohong-bohong gitu. Ya. Lalu meskipun bohong itu kalau bisa 10 tahun kan.
Tetapi bisa juga dipakai hukum yang ringan. Kalau itu kan korupsi namanya. Nah sekarang setelah ketahuan, Misalnya menyuap ya, untuk membuat sebuah sertifikat. Yang menyuap tuh kan kena juga. Gitu kan? Bisa. Menyuap tuh, penyuapan tuh bagian dari korupsi kalau di Indonesia. Sekarang Pak Ampu setelah ketahuan siapa yang mendapatkan itu dan dugaan besar bahwa dia akan melakukan karena itu wilayah dia, yang berdasarkan sertifikat ilegal tadi itu, apa yang harusnya dilakukan oleh dua perusahaan ini? Apa dia diminta segera untuk membongkar daripada pemerintah yang meneruskan, kalian yang membongkar, atau bagaimana? Atau pemerintah terus nanti mereka bayar ganti rugi biayanya? Oh iya, ya. Bagaimana? Menurut saya pemerintah itu nanti segera membongkar aja. Teruskan saja bongkar. Agak sulit sekarang menyuruh mereka membongkar karena belum ada yang ngaku. Nanti kan diatur dulu yang ngaku siapa, yang ini siapa. Lama. Sekarang aja dibongkar, segera dibuka akses masyarakat untuk mencari nafkah di pantai itu. Dan pantai itu supaya dijaga agar lestari sebagai pantai dan bersih gitu. Jadi bisa bahwa biayanya itu ada tuh nanti bebankan aja. Kan itu bisa, beban itu bisa ditagihkan sekarang karena Anda yang terlibat. Kami atau bisa nanti masuk di dalam putusan pengadilan bagian dari denda. Bagian dari denda. Iya kan? Bisa, tapi bisa juga sekarang saya butuh uang nih sekarang, enggak ada. Kamu nih yang sementara terlibat bayar dulu. Kan gitu. Itu kan soal teknis di lapangan. Yeah. Tapi kalau enggak pun tetap dia yang dibebani. Tetap dia yang dibebani. Cuma apakah sekarang atau nanti dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara oleh jaksa ya, atau biaya yang dikeluarkan oleh negara, lalu jaksa menghitung sebagai apa biaya. Kalau kerugiannya kan terjadi sebelum penuntutan kan, sebelum proses ke pengadilan. Kalau ini kan sudah masuk ke pengadilan lalu ada tambahan biaya, kan bisa aja. Kalau bicara tentang siapa saja yang diusut selain pihak swasta, tapi pemerintah itu kira-kira kalau lihat konstruksinya Pak, institusi mana saja nih dari Pemda sampai pusat itu kira-kira siapa-siapa yang harus diusut Pak? Pertama di ATR BTN, ATR BPN, karena itu sudah ngaku tadi ada sertifikat yang ternyata di laut. Kenapa? Berarti termasuk dinasnya di daerah ya? Dia iya. Lalu? Kemudian Kementerian Kelautan, Kementerian KKP, karena dia yang sehari-hari ditugasi itu, iya kan? Yang secara legal mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, memberikan izin itu. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu kan? Kemudian? Lalu kalau dalam Pemda tentu saja. Pemda. Nah, yang harus disesalkan tentu penegak hukumnya yang mana ini kan? Kan ada banyak tadi. Ya, penegak hukum. Ada polisi, ada polisi, ada Polairut, ada Angkatan Laut dan sebagainya. Bahkan ada Bakamla juga. Meskipun memang sudah ada coupling masing-masing. Siapa melakukan apa dan di mana. Tapi itu semua harus diusut. Karena ini kayaknya ini hanya satu hanya satu model kolusi atau penggarongan terhadap sumber daya alam baru di laut. Dan di depan mata pula ya? Di depan mata pula. Baru di laut loh. Lautnya juga baru di Banten, Tangerang ya? Ya, Tangerang Pak, Banten. Bagaimana yang di sana, di Maluku, di Bali, Kalimantan, kan banyak sekali tuh. Terutama Kepri misalnya, kan banyak sekali yang begitu. Nah ini memang pekerjaan berat. Karena kalau gosipnya desas-desusnya ini kan melibatkan pejabat-pejabat penting yang takut juga. Gitu ya Pak? Iya. Tapi oke lah, itu sebagai gosip kita anggap itu politik. Nggak usah nyebut siapanya kalau sudah gosip. Tapi terkadang gosip itu benar karena kemudian orang-orang yang disebut itu berusaha menghilangkan jejak dan betul-betul kasusnya tenggelam gitu, seperti kasus pasir dan sebagainya. Itu kan sudah nyebut ini yang ini gitu. Sekarang hilang. Jadi karena ada orang gede di situ. Jadi kesimpulannya betul pemerintah segera bongkar, kemudian usutnya segera jalan. Iya, segera bongkar. Nggak usah dihambat oleh siapapun, bongkar saja. Biayanya nanti aja. Atau sekarang kalau sudah ada datangnya aja. Kamu ya yang pertama nanti. Kalau pemerintah salah kok. Kalau tidak kalau nanti kami salah minta kamu nanti dikembalikan. Oleh siapa yang seharusnya membayar. Tapi sementara ini kamu yang di depan. Dan kamu punya uang banyak menurut rekening yang saya lihat gitu kan. Bisa aja. Begitu ya. Proses hukum sambil jalan Pak ya? Iya. Oke.
Oke Pak Oke. Mahfud, ya itu soal apa pagar laut yang kemudian kita singgung lagi, meskipun minggu sebelumnya ini semakin kesini kan semakin ramai diperbincangkan. Saya beralih satu lagi yang baru muncul dalam 1 kali 24 jam terakhir, lagi ramai di media sosial Pak. Apa itu? Pegawai atau paguyuban pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, itu pegawainya rame-rame berdemonstrasi kemarin Pak, meneriaki, mensoraki menterinya karena dianggap menterinya kepemimpinannya kira-kira dianggap tidak bisa diterima oleh mereka. Bapak ngikutin kan? Saya ngikutin sore ini tadi Apa sebelum Pak? berangkat ke sini. Tanggapan Pak Mahfud apa? Ya, saya agak tidak percaya ya. Karena saya kenal baik dengan Pak Satrio Sumantri ini. Iya. Karena dulu saya memimpin perguruan tinggi, beliau dirjen. Bahkan jabatan guru besar saya itu diurus ketika beliau dirjen. Oh. Sampai selesai pada tingkat menteri. Itu orangnya sangat terukur, sangat disiplin. Korek lah gitu ya? Korek, sangat jelas kalau menjelaskan. Ini boleh, ini tidak boleh, ini dihitung begini. Dan membina perguruan tinggi itu bagus. Waktu itu ya, saya kan tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an sampai awal reformasi, saya kenal dengan beliau ini. Kemudian beliau berhenti, saya terus di pemerintahan, lalu ini muncul lagi sekarang, kok jadi begini, apa benar tuh ya? Nah, oleh sebab itu sementara ini saya meragukan itu terjadi. Meragukan itu terjadi? Meragukan terjadi. Saking mengenalnya bahwa dia orang baik. Dia orang baik. Selama saya jadi Menko Polhukam itu, dia sering WA, tulisan-tulisannya di mana itu dikirim ke saya, untuk memberitahu bahwa dia itu masih punya perhatian yang sama terhadap masalah-masalah nasional kita. Nah, tetapi keraguan saya ini agak menjadi berkurang ya, karena ada visualnya. Yeah. Orang demo itu. Bahkan ada suara rekaman yang katanya ada bukti rekaman dan segala macam Pak. Kita belum tahu ya. Beredar. Suaranya beredar. mirip gitu. Tapi itu kan belum tentu benar. Tapi yang digambar itulah gitu. Yang Pak Mahfud tadi sampaikan bahwa ada demonstrasi besar-besaran, ini kita lihat Pak videonya ya. Karyawan pegawai Kementerian Dikti-Saintek demonstrasi di kantor mereka nih. Misalnya memecat pegawai tanpa lewat pemeriksaan, kan nggak boleh. Proses yang benar gitu ya harusnya. Harusnya kan diperiksa dulu kan, diperiksa dulu, sudah itu dijatuhi hukumannya kayak apa. Kan ada hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat. Kalau langsung pemecatan hukuman berat itu melakukan kejahatan luar biasa. Dan itu tidak boleh diputuskan oleh seorang menteri, memberhentikan orang itu. Harus ada loh proses pemeriksaan, dibentuk dulu tim yang memeriksa siapa, baru melapor ke menteri. Ya, nanti kalau itunya pemecatan, nanti harus juga ada majelis kepegawaian yang akan menentukan akhir dipecat atau tidaknya itu. Nah, oleh sebab itu nanti kita ikuti perkembangannya. Jangan-jangan ini hanya masalah pergesekan politis, ya. Pergesekan internal yang sebenarnya saling ngerebut sesuatu, tapi memang bisa saja terjadi kan waktu orang 20 tahun lalu dengan sekarang kan bisa saja berubah ya secara emosional. Ya, agak mengagetkan Pak, muncul spanduk-spanduk di depan kantor itu ditulisnya bahwa ini menteri yang pemarah, suka menampar, main pecat dan segala macam. Nggak kebayang bahwa seorang Profesor Satrio begitu kan Pak? Iya, nggak berani sama sekali. Saya hampir
hampir-hampir ini hoax gitu. Tetapi begitu saya lihat di televisi, kalau sampai televisi media konvensional yang mengumumkan itu kan sudah cek and recheck kan? Iya, ada proses Mestinya. internal untuk memastikan itu betul apa kan enggak. bukan TikTok. Iya, iya. Bukan hoax yang tidak jelas sumbernya media massa resmi kan yang Ada ruang redaksi yang menyeleksi itu. ya, ada ruang redaksi yang menyeleksi. Nah, oleh sebab itu ya menurut saya ya harus selesaikan juga ini. Harus. Apa moral story-nya yang harus bagi seorang pejabat dan mungkin hubungannya dengan karyawan atau bagi pegawai terhadap atasan, apa yang perlu dipelajari dari kasus ini? Atasan itu sebenarnya ya harus membina ya terhadap semua pegawai yang ada di situ agar baik. Kalau salah, ya ada jalur-jalur yang kalau cuma kesalahan kecil-kecil bisa dengan lisan, diajak bicara baik-baik. Kalau agak besar gitu ya ditegur secara resmi. Besar lagi ada tim lagi yang menilai kesalahannya sejenis apa. Itu tidak bisa sembarang orang lalu marah gitu dipecat, marah dipecat. Oh, kalau gitu nanti habis pegawai kita. Hanya kemarahan pejabat terhadap bawahan lalu boleh memecat sembarang orang. Itu menurut saya tidak boleh, tapi saya berharap Pak Satrio nih, sahabat saya ini tidak melakukan itu. Harapan saya Tetap berharap supaya dari hati terdalam. Mudah-mudahan itu tidak benar, tapi kalau benar supaya ada yang meluruskan. ini harapan dari seorang sahabat ya Pak ya? Iya. Baik Mahfud, saya kira cukup Pak. Makasih. Minggu ini terima kasih, cukup. Oke, saudara sekalian, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Indonesia negara besar, penuh dengan kekayaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Mari bersama kita jaga, bersama kita kawal, kita rawat bersama-sama kekayaan Indonesia ini. Selesai.